Milisi Irak dan Houthi Yaman menggelar operasi gabungan di pelabuhan Haifa, Israel Utara pada Rabu 27 Juni 2024. Video detik-detik peluncuran rudal jelajah diunggah di akun Telegram pada Kamis. Terlihat beberapa rudal jelajah diluncurkan menuju pelabuhan Haifa. Rekaman juga memperlihatkan rudal tersebut meledak. Serangan tersebut dilakukan pada malam hari. Milisi Syiah di Irak mengaku bertanggung jawab atas peluncuran serangan rudal tersebut dengan Houthi. Rudal tersebut diklaim sukses menargetkan lokasi vital di Haifa. Sementara itu, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengumumkan bahwa operasi gabungan itu berhasil mencapai tujuan. Adapun serangan ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat di jalur Gaza. Houthi maupun milisi di Irak bersumpah akan terus menargetkan benteng musuh. Allahu Akbar! La ilaha illallah! La nakhsha illa illallah! Allahu Akbar! La nakhsha illa illallah! Allahu Akbar! Kekhawatiran perang yang lebih luas meningkat setelah Panglima Israel menyetujui militernya menyerang Hizbullah di Lebanon. Dilaporkan pada Rabu 27 Juni, pasukan Israel mulai memindahkan pasukannya ke Israel Utara. Selain itu, tank-tank Israel juga berbondong-bondong memasuki perbatasan dengan Lebanon. Dalam beberapa pekan terakhir, IDF juga mulai melatih para pejuangnya untuk konflik di utara, termasuk pasukan yang berpengalaman bertempur di jalur Gaza selama beberapa bulan terakhir. Sebelumnya pada hari Kamis, IDF melaporkan latihan berkelanjutan yang dilakukan oleh Komando Utara. Sebelumnya diberitakan warga Tel Aviv, Haifa, dan Asdod ikut panik di tengah ketegangan IDF dengan Hizbullah. Warga Israel memborong genset karena takut jika listrik di wilayahnya lumpuh total akibat serangan Hizbullah. Penjualan genset di Israel telah meningkat sebesar 108%. Kelompok yang menguasai Lebanon itu disebut secara mudah menghancurkan jaringan listrik di Israel. Militer Israel tampaknya melakukan persiapan yang matang untuk perang melawan Hizbullah di Lebanon. Selama sepekan terakhir, Brigade Golani dan pasukan cadangan dari Brigade Parasut gencar melakukan latihan di berbagai wilayah. Melansir Jerusalem Post, latihan ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Komando Utara untuk meningkatkan kesiapan pasukan. Dalam latihan ini, Brigade Golani bekerja sama dengan pasukan infanteri, lapis baja, dan artileri untuk menanggapi berbagai ancaman. Latihan Brigade ke-55 ini dipimpin oleh Pusat Pelatihan Angkatan Darat. IDF pada Kamis 27 Juni juga merilis rekaman latihan pasukannya di utara. Dalam video, terlihat dua brigade IDF latihan siang sampai malam demi melawan kelompok Hizbullah. Di sisi lain, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, menyebut IDF tidak akan sanggup melawan Hizbullah. Kemampuan militer IDF dinilai tidak cukup untuk menghadapi perang habis-habisan dengan kelompok militer Lebanon yang didukung Iran itu. Laporan Financial Times pada Rabu 26 Juni merujuk pada sumber-sumber pejabat Amerika Serikat yang menyebut Hizbullah sebagai aktor non-negara dengan persenjataan paling berat di dunia. Mereka menyoroti sejumlah kesulitan yang akan dihadapi Israel jika bersikeras terlibat konflik militer dengan Hizbullah. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam cara Presiden Amerika Serikat Joe Biden menangani perang Israel-Hamas. Bahkan Donald Trump menyebut Joe Biden telah menjadi seperti orang Palestina karena kritiknya terhadap Israel. Hal ini disampaikan Donald Trump dalam debat Pilpres pertama yang digelar pada Kamis 27 Juni malam. Ia menilai Joe Biden tidak membiarkan Israel menyelesaikan tugas perang melawan Hamas, namun ia menyadari akan memakan waktu lama Israel mencapai tujuannya di Gaza. Ia secara terbuka mengkritik rekaman video yang dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan kehancuran Gaza. Menurutnya rekaman itu merupakan rekaman paling keji dan mengerikan. Di sisi lain, Donald Trump tidak menjawab secara jelas ketika ditanya soal dukungannya terhadap Palestina. Israel and Hamas. Israel's the one that wants to go. He said the only one who wants to keep going is Hamas. Actually, Israel is the one, and you should let him go and let him finish the job. He doesn't want to do it. He's become like a Palestinian
But they don't like him because he's a very bad Palestinian. He's a weak one. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Donald Trump terlibat debat sengit terkait Israel dan Perang Gaza. Momen ini terjadi dalam debat Capres pertama Amerika Serikat yang digelar pada Kamis 27 Juni malam. Awalnya Joe Biden menggembar-gemborkan pembelaannya terhadap Israel. Dia mengatakan telah menyelamatkan Israel ketika Iran melancarkan serangan rudal besar-besaran. Joe Biden juga menuduh kelompok perlawanan Palestina Hamas sebagai satu-satunya yang terus berperang. Merespon pernyataan itu, Donald Trump mengkritik Joe Biden. Bahkan, Trump menyebut Joe Biden sebagai orang Palestina. Adapun ini merupakan pertama kalinya kedua pria bersejarah itu tampil bersama di depan umum sejak 2020. We're providing Israel with all the weapons they need and when they need them. And by the way, I'm the guy that organized the world against Iran when they had a full-blown intercontinental ballistic missile attack on Israel. No one was hurt. No one Israeli was accidentally killed, and it just stopped. We saved Israel. We are the biggest producer of support for Israel of anyone in the world. And so there are two different things. Hamas cannot be allowed to be continued. We continue to send our experts and our intelligence people as to how they can get Hamas like we did bin Laden. Viral di media sosial, foto sejumlah tentara IDF menginjak-injak bendera Arab Saudi sembari mengibarkan bendera Israel. Foto itu sontak menuai kemarahan di media sosial. Warganet menganggap aksi IDF berfoto dengan menginjak bendera Saudi itu sebagai penghinaan terhadap Islam di dunia. Pasalnya, bendera Saudi memuat syahadat Islam dan nama Tuhan serta Nabi Muhammad. Pengguna media sosial juga mendesak otoritas Saudi mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel. Adapun foto itu dibagikan di media sosial X oleh seorang pengguna bernama Tamer awal pekan ini. Ia menemukan foto-foto itu di akun Instagram dua tentara Israel. Tamer dalam keterangan unggahan mengatakan tentara yang menginjak bendera Saudi tersebut dari Brigade Pasukan Terjun Payung. Foto tersebut diambil selama invasi darat di kota Han Younis, Gaza. Foto tersebut mendapat sorotan dari ratusan orang. Middle SI pada Jumat 28 Juni belum dapat memverifikasi secara independen keaslian gambar tersebut. Namun tentara Israel terus membagikan rekaman kontroversial dari Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.